ini salah satu event tahunan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama di wilayah Lingsar, tepatnya di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di mana dalam secara histori memang di Lombok ini terdapat dua etnis yang senantiasa hidup berdampingan ya. Memang dalam historinya mereka pernah melakukan satu secara aspek politik, pernah berperang dan lain sebagainya, namun dalam perjalanan waktu juga kedua etnis ini harus bersatu karena mereka hidup berdampingan sehingga dia tidak timbul lagi konflik dan lain sebagainya. Akhirnya kedua etnis ini mencoba untuk melakukan satu tradisi yang namanya tradisi perang topak. Jadi perangnya itu perang perdamaian, toleransi. Jadi ini adalah wujud toleransi pluralisme yang ada di wilayah Lombok Barat. Bagaimana dua etnis ini bisa hidup berdampingan dengan perangnya yang tidak menggunakan batu atau perangnya dengan topak gitu ya. Nah, di mana perang topak ini juga bertepatan dengan Puja Wali yang ada di masyarakat Hindu Lombok. Nah, di mana di sini lagi bahwasanya ini adalah wujud toleransi, wujud terciptanya pluralisme yang ada di kawasan Lombok dengan adanya dua etnis yang hidup berdampingan yang dulu secara histori pernah ya katakan dalam konflik. Nah, untuk mencegah konflik itu lahirlah satu wujud budaya namanya perang topak. Jadi itu perang-perangan lah. Dan kedua, perang topak ini juga merupakan wujud rasa syukur masyarakat Lombok dan masyarakat Hindu Bali yang ada di Lombok ini. Wujud syukurnya akan hadirnya panen-panen yang sudah dihadirkan di kawasan. Jadi rasa syukur adanya panen raya lah gitu ya. Dengan dihadirkan perang dengan menggunakan perang topak. Budaya ini sudah sangat turun-temurun. Sekitar tahun 60-an sudah booming ya, 60-an. Mungkin hanya mulai masif diketahui oleh ya 90-an ini. Jadi 60-an sudah ada masyarakat Lingsar di Lombok sudah melestarikan, sudah menerapkan, sudah mempraktekkan tradisi ini sejak turun-temurun. Cuman secara masif, kemudian intervensi pemerintah itu mulainya tahun 90-an ya, intervensi pemerintah untuk ikut serta menghadirkan, meriahkan kembali tradisi ini ya, era 90-an lah. Kalau 60-an, sebelum di 90 sudah ada, cuman masih antar mereka, antar di desa. Ini adalah satu event kebanggaan samping event-event yang sudah kita kenal di Lombok, di Sumbawa juga ya, seperti Nyale, kemudian seperti perang, seperti Rimpu yang ada di Dompu Suku Sembodio, termasuk perang topak ini juga akan kami coba untuk tetap kita lestarikan, kita adakan, dan keberadaannya pun juga akan kita terus expose. Bahwasanya ini adalah satu event yang menarik sekali untuk bagaimana menenangkan wisatawan, untuk bagaimana spend of money, dan lama tinggal mereka juga semakin lama di sini. Pusaka itu sebatas hal yang sangkrak, keris, tombak, bukan pusaka itu. Apa yang dilakukan oleh cipta rasa kersa manusia, suku apapun, lalu itu sudah tidak terpakai karena teknologi. Itu yang disebut dengan pusaka. Ada beberapa yang sudah dites, rata-rata di atas 50 tahun. Ada yang 100, ini kan 116 tahun. Ada kemarin kawan dari arkeolog yang bawa TV di Australia. Itu ada yang 160 yang bawa ini.
kemari untuk mengikuti upacara piodalan di Pura Lingsar ini. Dari pagi di sini, ya. Saking antusiasnya ingin melihat perang ketupat yang ada di sini. Kebetulan juga hari Minggu kan. Jadi kita tunggu aja lah jam 3 ya. Ini kebetulan juga saya baru pertama kali. Baru pernah tinggal di Lombok, cuma baru pertama kali ya melihat mau menyaksikan perang ketupat ini. Semoga berjalan lancar. Ini benar-benar luar biasa ya. Ini antusias antara adat Muslim dan Hindu menjadi satu itu sangat luar biasa menurut saya. Toleransinya sangat luar biasa dan ini jarang sekali ditemukan di daerah lainnya. Kami dari Sanggar Tari Dewi Anjani bersama teman-teman setiap tahun kami di sini aturangaya tari-tarian setiap tahunnya, setiap odalannya. Ini adalah tari yang kami bawakan sekarang adalah tari Rejang Puspa Mahosadi. Tari ini menggambarkan persatuan antara kami untuk ngaturangaya ke Tuhan. Itu Sang Yang Widi, persembahan dari Sanggar. Hari ini khusus untuk persembahan kepada Tuhan, kepada Ibu Sang Yang Widi. Seandainya kalau mau tari-tarian yang lain itu namanya tari klasik namanya, seperti tari lepas, seperti tari Panyemrame, oleh, lendet boleh. Tari Bali ini agak sulit, harus kita satu memahami pakem dulu, pakem agam. Seandainya kalau sudah bisa pakem agam, biasanya agam kiri, agam kanan, nyelio kiri, untuk menghafalkan itu gampang. Kan kita bisa lihat di YouTube. Tapi hanya satu, harus ada pakem agam. Setiap tarian, setiap tari rejang punya pakem tersendiri, ya. Seperti yang ini ada runcingnya, menandakan inilah pakemnya kalau tari Rejang Puspa Mahosadi. Ya, kalau ini selendang fungsinya untuk ikatan batin antara kita sama Tuhan. Kalau ini aksesorinya, kami mengharapkan sih, saya sebagai penata tari ya, kepingin sekali bahwa penerus ini melestarikan budaya Bali supaya tidak punah, daripada kita dimasukkan dengan dari luar, kesenian luar, lebih baik kita budayakan tari Bali khususnya Indonesia. Kaitannya dengan bagaimana kita melestarikan setiap event-event, setiap culture yang ada di kawasan Lombok Sumbawa, Dinas Pariwisata Provinsi NTB senantiasa ikut serta kaitan dengan ini seperti promosi, kemudian kedua penguatan dari aspek stimulus maupun juga sumber daya manusia yang ada di setiap unsur-unsur budaya dan kepariwisataan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Yang paling utama adalah bagaimana mengajarkan atau memperkuat lokal genius atau kearifan lokal yang ada di kawasan Nusa Tenggara Barat. Dan yang kedua, sekaligus untuk bagaimana sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini bisa menjadi satu tolak untuk penguatan nilai tambah baik secara ekonomi maupun juga kepada pemberdayaan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Banyak sekali sebenarnya event-event yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi NTB, yang mana pada intinya adalah kami lebih kepada aspek mengkoordinasikan setiap event-event yang dikelola oleh Dinas-Dinas Pariwisata Kabupaten Kota yang di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun titik fokus kami lebih kepada selain mengkoordinasikan event-event tadi, kami titik fokus lebih kepada event-event yang mendapatkan dana pusat
Dan hal ini event-event yang masuk dalam karisma event Nusantara. Setiap tahun selalu kita melakukan satu terobosan-terobosan bagaimana ke depan event-event ini bisa mendatangkan wisatawan yang sebanyak-banyaknya, dan dalam inilah kami selalu memperkuat desa-desa wisata yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat, bagaimana mereka sebagai pemilik langsung dari event-event tersebut bisa menghadirkan satu pengkemasan destinasi di tiap wilayah mereka, bagaimana event-event ini bisa lebih marak ke depannya, sehingga kami harapkan jadwal lama tinggal dan juga spend of money yang terkucur di wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini kami punya satu bidang, yaitu bidang destinasi. Ini yang konsen dalam hal pengembangan desa wisata, terlebih desa-desa wisata yang masuk ke dalam area-area pedalaman yang belum terekspos oleh media, belum terekspos secara publik. Disinilah Dinas Pariwisata dalam ini bidang destinasi mencoba untuk bagaimana mengcreate, mempromosikan, memperkenalkan lebih dalam keberadaan desa-desa wisata. Dalam hal ini mereka mengembangkan, dikembangkan oleh apa yang dinamakan dengan kelompok sentra wisata, yang kelompok sentra wisata ini dibebankan, dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang ada di sumber wisata atau desa wisata tersebut. Kedepan kami coba untuk satu yang belum kami bisa terapkan, namun masih dalam satu program, yaitu paket wisata. Paket wisata inilah yang nanti akan coba kami buat semacam formula atau kemasan yang lebih baik lagi, sehingga tidak hanya wisata itu masuk hanya satu desa saja, namun dia masuk ke dalam kawasan. Jadi pengembangannya lebih kepada kawasan, bukan hanya per kabupaten gitu. Jadi misalnya di wilayah Lombok bagian utara, itu kawasan Lombok bagian utara, kemudian kawasan Lombok bagian selatan, begitu pun juga jadi per kawasan. Jadi tidak per kabupaten lagi. Kami akan coba bagaimana mengemas, mengcreate, mempromosikan, mengembangkan wilayah desa wisata kami lebih kepada pengembangan kawasan dengan membentuk paket-paket wisata. Ini adalah perang yang tanpa korban. Wah, menarik sekali. Ini satu gambaran yang sangat bagus sekali. Harmoni dalam keragaman dalam lingkungan kita yang sangat-sangat bagus sekali. Yang secara implementasi sudah kita lakukan dan sudah kita implementasikan dalam kehidupan kita. Luar biasa sih, karena saya harus benar-benar 3 tahun ini mendalami karakter ya. Karena ini adalah event ritual, event adat yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik itu agama Hindu maupun Muslim. Jadi saya benar-benar harus menjadi bagian dari mereka. Seperti itu, jadi memang luar biasa sih. Jadi nggak ada di event-event lain, event seperti ini yang kita harus benar-benar menjadi masyarakat Lingsar itu sendiri, seperti itu. Kalau perencanaan sih, kalau karisma event Nusantara itu dari tahun-tahun sebelumnya sudah kita rencanakan, tapi memang untuk event ini ya 1 bulan lah kita prepare konsep dan konten-kontennya, seperti itu. Dari tahun-tahun sebelumnya ini yang pertama kali kita hujan-hujan all out seperti ini. Cuma kita memang nggak boleh pakai pawang hujan ataupun penghalang hujan, karena ritual ini sendiri kan memohon hujan, jadi kita nggak boleh menggunakan pawang seperti itu. Perang Topat ini sebenarnya bukan perang ya seperti namanya. Perang itu hanya kita mengangkat sebagai bahasa promosi lah, seperti itu. Perang Topat ini memang sudah ada dari zaman 1600 tahun yang lalu kan, tahun 1600-an, di mana masyarakat anak agung dari Bali dengan masuknya Islam bersamaan ke wilayah Lingsar ini, ke wilayah Lombok bagian barat, seperti itu. Jadi memang ritual ini bukan perang antar agama ya, bukan, tapi ini malah pemersatu. Nah, di sini nih kawasan bersatu tapi tidak menyatu kalau orang sini bilang. Nah, kami bersatunya di hari ini, dan kita berupacara bersama, bersembahyang bersama, dan merayakan kegembiraan semua bersama di tempat ini gitu.
karena kita ini benar-benar mengkonsepkan event ini event kolaborasi. Jadi kita menghubungi dari Dinas Pendidikan juga, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melibatkan teman-teman pelaku seni yang ada di masing-masing sekolah seperti itu. Dan yang tadi iring-iringan pawai itu pun itu secara sukarelawan, pemuda-pemuda yang ada di Lombok Barat ikut upacara ini gitu. Jadi memang kita punya kebanggaan sendiri di ritual ini sebagai orang Lombok Barat gitu. Dan saya yakin di sini, sepengetahuan saya, di sini yang ikut upacara ini tidak hanya dari Lombok Barat, ada dari Lombok Tengah Puyung, ada dari Bali juga, ada dari Lombok Timur, ada dari KLU, yang dimana mereka memang punya dasar Islam Mututelu itu, seperti itu ya. Ya itu filosofinya perang topat itu sendiri, itu mencerminkan kerukunan antara kita bersama gitu, antara umat Hindu dengan umat Muslim gitu. Kita berharapnya tahun depan event ini masuk lagi di dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata ya, sehingga kita bisa memaksimalkan acara ini, semua dapat dampaknya, pedagang-pedagang semua merasakan, hotel-hotel dan semua tamu-tamu wisatawan bisa menikmati acara ini. UMKM yang kami libatkan memang cukup banyak, sekitar ada 100-an. Di luar itu pun ada pedagang-pedagang asongan yang memang juga di setiap acara ini, setiap tahun yang ditunggu-tunggu, mereka tunggu-tunggu untuk mendapatkan rezeki dari sini gitu. Jadi memang tidak bisa dibendung pedagang-pedagang ini sampai tanggal 18 nanti mereka berjualan, dan di sini tetap ramai sampai tanggal 18 Desember. Ya, pesan dan kesannya, ayo adik-adik pemuda yang ada di Indonesia, Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat, kita melestarikan, kita belajar sejarah, begitu bangganya kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Barat yang punya sejarah tentang perang topat yang luar biasa ini, yang satu-satunya ada di dunia dan diakui sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Seperti itu, semangat! Masyarakat di sini walaupun hujan mengguyur, tetap semangat begitu Mi ya.
ke depan, apalagi dengan semakin meningkatnya IT, kami mengharapkan anak-anak muda semakin cinta terhadap keberadaan budaya ini, dan bagaimana dia mensinergikan kemampuan IT yang ada dengan budaya yang ada ini tetap seiring sejalan, sehingga keberadaan tradisi dan budaya ini semakin tertahan, tetap ajak, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki tetap dilestarikan, dipertahankan, dan anak-anak muda tidak pernah lupa dengan lokal jenis atau kearifan lokal budaya.